Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan kami di Rafiq Channel. Subscribe, follow, share, dan like. Insya Allah Anda juga sukses. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pada saat ini langsung saja akan saya sampaikan pokok masalahnya, yaitu tentang 7 golongan yang terhalang dari surga. 7 golongan yang terhalang dari masuk surga. Apa ini yang menghalangi kita masuk ke dalam surga ini? Perlu diperhatikan ya, karena kita nanti akan masuk surga dan juga kalau enggak kebenaran bisa masuk ke dalam neraka. Surga adalah kebahagiaan yang abadi, neraka adalah sengsara yang luar biasa. Makanya dua pilihan ini adalah ditentukan oleh kehidupan manusia di dalam dunia ini. Jadi 7 golongan yang terhalang masuk surga, yaitu yang pertama memutuskan silaturahmi. Qat'ur rahmi, memutuskan persaudaraan. Persaudaraan yang baik selama ini tahu-tahu enggak pernah lagi bertemu. Nah itu putus namanya. Dengan orang tua, dengan saudara, dengan dik beradik, dengan handetolan dan lain sebagainya. Bisa putus persaudaraan itu. Nah dengan putusnya persaudaraan itulah, yaitu juga Allah menghalangi orang itu masuk ke dalam surga. Makanya kalau sudah persaudaraan baik, terus dibina, terus dikembangkan untuk keakraban dik beradik, meraja anak belah itu. Makanya persaudaraan itu kekal, makanya tidak menghalangi masuk ke dalam surga. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua. Orang tua ini malati. Nek wong tua kudu taat, ngurmati, diurusi orang tua, apalagi orang tuanya sudah tua sekali dan sakit-sakitan pula. Nah itu harus diurusi. Supaya apa? Supaya kita tidak terhalang masuk ke dalam surga. Tidak dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita masuk ke dalam surga kalau kita baik dengan kedua orang tua. Tapi kalau kita jahat dengan kedua orang tua, namanya kita menjadi anak durhaka. Inilah penghalang masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bisa masuk surga itu karena apa? Karena sombong. Sombong harta, sombong dunia, sombong ya, sombong hidungnya, sombong betisnya, nyombongkan kakinya, rambutnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Semua yang ada di dalam diri kita ini bisa disombongkan kalau kita nggak hati-hati. Nah sombong itulah yang bisa menghalangi masuk ke dalam surga. Orang yang
masuk surga itu nggak bisa masuk surga itu karena sombong, walaupun sebiji darah. Sekecil apapun rasa sombong dalam dirinya menghalangi kita masuk ke dalam surga. Makanya apa-apa harus disyukuri, jangan disombongkan. Ya, punya mobil baru, nggak usah disombongkan. Punya mobil baru begitu saja udah. Motor baru sudah, walaupun kreditan. Ya itu. Kemudian yang keempat adalah tukang adu domba, namimah. Orang yang namimah, tukang adu domba. Nah ini kamu akan dicegah masuk ke dalam surga oleh amalmu sendiri. Nah, makanya jangan nian jadi orang tukang adu domba. Yang kelima, orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah termasuk penghalang masuk ke dalam surga. Orang yang tidak amanah itu tidak baik, harus dihindari. Ya, khianat namanya. Itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, itu. Kemudian yang keenam adalah orang bunuh diri. Bunuh diri termasuk perbuatan dosa besar. Tidak bisa masuk surga orang yang bunuh diri. Makanya jangan bunuh diri. Empuk repotnya seperti apa kena, tahankan. Cegah perbuatan itu. Jangan bunuh diri. Maka sampean enggak iso masuk surga nek wis tukang bunuh diri. Nah, ini rugi orang yang bunuh diri itu. Hindari, ya, jangan nuruti hawa nafsu, hindari hawa nafsu. Itu sangat mulia, menghindari hawa nafsu itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang syirik. Orang syirik nggak bisa masuk surga, menyekutukan Allah. Ya, itu nggak bisa masuk surga. Terhalang masuk surga itu. Makanya saya ulangi lagi, yang pertama ya memutuskan silaturahmi, ojo nian mutus ke silaturahmi. Durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang sombong, tukang adu domba. Nah, orang yang tidak amanah, nah termasuk orang yang bunuh diri dan orang yang syirik. Nah 7 perkara ini hindari jauh-jauh. Insya Allah sampai iso masuk surga. Nek rak jalan kayak gini. Tapi nek kue lakoni perbuatan-perbuatan iki, jangan harap masuk surga. Amalnya walaupun banyak, walaupun tukang memberikan kebaikan kepada orang lain, sholat 5 waktu, tetapi perbuatannya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Nah demikianlah para hadirin wal hadirat, mudah-mudahan bermanfaat. Atas penyampaian yang singkat tidak menutup kemungkinan terjadi kekurangan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafannya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih sekali atas perhatiannya. Mudah-mudahan diberkahi, diridhoi Allah. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.